Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzal Qur'ana Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kali ini kita tadabbur Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 43. Ayat yang pendek tetapi memiliki makna yang sangat luas. Menggambarkan hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan manusia. Jadi hablum minallah wa hablum minan nas. Dimulai dengan waqimus salatah. Waqimus salatah itu berasal dari kata kaf waw mim, memiliki makna yang banyak, digunakan 660 kali dalam Al-Quran dalam 20 bentuk kata turunan. Jadi memaknainya itu kita sesuaikan dengan teks kalimat, teks ayat. Ya, kalau di sini bermakna menegakkan salat. Kalau Makassar, painting ya. Jadi menegakkan artinya menegakkan. Dia bisa juga bermakna berdiri, kaum itu bisa bermakna bangkit, membangun, tegak, menguatkan. Bisa juga bermakna kaum, bisa juga bermakna lurus, bisa juga bermakna benar. Jadi banyak sekali maknanya. Ya. Ada 22 itu bentuk. Ya. Nah di sini Allah tidak mengatakan af'alus shalah, kerjakan salat. Tapi dia katakan aqimus shalah, tegakkan salat. Jadi bermakna ini kita melakukan salat secara berkesinambungan. Karena kalau kata af'al itu mungkin tidak berkesinambungan, tapi karena di sini bermakna berkesinambungan. Jadi salat berkesinambungan. Juga bermakna menegakkan salat di dalam salat dan di luar salat. Karena di situ ada janji itu salat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Janji kitab Sabta Marga kalau tentara ini. Jadi di luar salat juga kita tegakkan janji kita. Nah, itu. Jadi memang inilah keluar biasa Al-Quran. Jadi kata-kata dalam Al-Quran itu semuanya tepat. Tidak ada salah. Kesalahan nol. Dan dia penempatannya selalu pilihan katanya sangat tepat. Kalau tulisan seorang doktor, seorang profesor, kalau dia bukan ahli bahasa, banyak sekali kesalahan. Tapi ini zero mistake. Kesalahan nol. Karena apa? Karena memang bukan buatan manusia. Ini kalamullah. Jadi redaksinya Allah. Kalau kita terjemahkan, maka tidak akan selalu tepat. Ya. Seperti yang kita pernah bahas di sini. Ya, mari. La ilaha illallah tidak pernah akan tepat kalau kita terjemahkan ke bahasa lain. Jadi aqimus shalah. Kemudian kata kedua yang kita tadabburi malam hari ini yaitu kata sad lam waw, shalah. Salat itu sebenarnya dia bermakna juga doa. Karena dalam salat hanya dua itu. Zikir dan doa. Pengakuan. Jadi ucapan-ucapan kita itu adalah pengakuan akan kuasa Allah, kemudian doa. Dalam Al-Fatihah sendiri hanya satu permintaan. Sebelumnya adalah pengakuan. Permintaan itu apa? Ihdinas siratal mustaqim. Itu saja permintaan. Kata-kata selanjutnya, ayat selanjutnya penjelasan tentang permintaan itu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, demikian pula gerakan-gerakan dalam salat. Gerakan itu wajib itu. Kalau doanya itu ada yang sunnah. Kecuali Al-Fatihah. Wajib.
Jadi kalau kita sudah bergerak itu sudah memenuhi persyaratan wajibnya. Alangkah bagusnya kalau dilengkapi dengan doa. Karena doa itu sebenarnya untuk kita. Bukan untuk Allah. Allah tidak butuh kita berdoa, kita sembah, tidak tetap puasa. Jadi itulah kata salat. Dia bermakna salat, dia juga bermakna merahmati. Dia bisa bermakna orang salat. Musallin, ada M-nya berarti orang salat. Jadi kalau kita bersalawat kepada Rasulullah, itu penghormatan buat kita. Mendoakan keselamatan Rasulullah, mendoakan semoga Rasulullah mendapat rahmat. Itu kehormatan bagi kita. Tentu saja akan berbalik juga kepada kita. Ya. Karena setiap kita salawat itu, maka itu sampai kepada Rasulullah melalui malaikat yang menyampaikannya. Apalagi kalau kita dekat-dekat berada di raudah. Kalau kita jauh begini, tapi vibrasinya itu tetap sampai. Pernah kita bahas tentang bunyi. Bunyi itu tidak ada yang hilang, tapi makin kecil, makin jauh. Jadi ini dalam teori televisi bicara tentang audio. Setiap kita berbicara maka dia bergeser sampai ke Amerika, tapi lemah. Buktinya apa? Kalau kita pakai HP kan ada diperbesar getaran itu. Jadi kalau kita bersolawat bergetar. Jadi di sini kan banyak sekali benda-benda kecil, partikel-partikel kecil, dan itu kalau kita bersolawat bergemah ke sana. Ya, guru filosof baru-baru ini Datuk Taksir katakan kalau kita ucapkan itu kan kembali juga pada kita. Ya, jadi itu salat. Kemudian aqimus salata. Inilah menggambarkan hubungan manusia dengan Allah. Hablum minallah. Kemudian wa'at. Atu itu artinya datang atau memberi. Wa'at. Ya. Jadi di sini hamzah, ta dan ya. Atai itu kata dasarnya. Itu digunakan 549 kali dalam 6 bentuk turunan. Bermakna datang, ati itu datang, berdatang membawa, atau memberi. Jadi memberi. Jadi itu fil amar, perintah. Beri. Zakat. Kalau zakat sendiri, itu dari kata zae, kaf, dan waw, bermakna mensucikan. Zakat. Murni, itu maknanya. Jadi dari rezeki yang kita terima, Pak, ada yang kotor itu. Dalam arti bukan hak kita. 2,5%. Kalau para ahli mengatakan, ulama mengatakan 2,5% dari harta yang kita dapatkan itu ada bagiannya orang. Utamanya fakir, utamanya yang membutuhkan. Nah di sini ada dua pendapat. Ada yang mengatakan bahwa itu bisa dipakai untuk pembangunan, banyak masjid. Tapi ada yang mengatakan benar-benar orang yang butuh, fakir, kurang makan, orang yang utangnya banyak sekali. Orang fisabilillah itu dimaknai memang berperang. Tapi bisa juga dimaknai dengan orang yang menuntut ilmu. Dia datang dari kampungnya, kemudian di sini dia butuh, itu juga fisabilillah. Ada maknanya begitu. Ada yang katakan untuk pembangunan boleh, tapi ada juga yang berpendapat untuk pembangunan itu sedekah. Karena itu zakat murni untuk orang yang membutuhkan. Kemudian inilah hablum minan nas. Jadi salat dengan Allah guna nas. Atu zakata, kemudian warka'u dari kata raqa'ah. Raqa'ah ini digunakan 13 kali dalam 2 bentuk. Artinya rukuk atau membungkuk. Rukuk, bungkuklah. Kenapa kita bungkuk, Pak? Kalau kita salat, kita berdiri. Membentuk angka 1. Menunjukkan bahwa kita makhluk terbaik. Jadi kita tegak membentuk angka 1, Pak. Angka 1 itu dalam semua huruf Romawi, Latin, 1. Jadi kita bentuk 1. Jadi kita beri 1. Tapi kita ada keterbatasan. Kita makhluk nomor 1. Berjalan kita membentuk nomor 1. Berdiri membentuk angka 1. Tapi ada keterbatasan. Makanya kita ruku. Jadi ruku itu batas. Ruku itu bahasa.
Membungkuk itu batas. Jadi kalau kita hormat kepada orang, mengakui bahwa saya ada keterbatasan. Ya begitu juga. Saya juga. Nah, itu. Apalagi kalau orang Jepang. Bungkuk sekali. Itu. Berarti mengakui keterbatasannya. Jadi kalau kita salat, Pak, kita masih dapat ruku, mesti hitung 1 rakaat. Tapi kalau dia sudah bangkit, kita harus tambah batas. Demikian pula gratis. Akan ada pada suatu saat, Pak, pasti ada kurva. Pasti ada ini. Itulah ruku. Jadi pencapaian manusia pasti ada batasnya. Itulah ruku. Nah, kenapa di sini ma'ah? Ma'ah itu bersama. Jadi kalau Rasulullah di saat dia dalam gua ditenangkan sahabatnya, Abu Bakar kata, Allah ma'ana. Allah bersama. Innallaha ma'as sabirin. Orang yang sabar bersama Allah. Jadi, kalau kita tidak sabar, berarti kita yang menjauh. Bukan Allah yang menjauh, kita yang menjauh. Allah selalu dekat. Kalau suatu saat Allah jauh dari kita, bukan Allah jauh, kita yang menjauh. Dan makamnya itu adalah sabar. Makamnya. Artinya tempatnya Allah itu disabar. Jadi kalau kita sabar, kita bersama Allah. Di sini dikatakan, warkau marrakiin. Jadi rukulah bersama dan ruku. Ini adalah dasar hukum berjamaah, Pak. Yang banyak perintah itu di hadis. Tapi di Quran, ini salah satunya. Jadi yang ruku sendiri. Rukulah bersama orang-orang. Inilah dasar khusus berjamaah. Jadi Allah mau nyuruh kita ruku bersama orang-orang ruku. Artinya berjamaah. Nah inilah. Nah ini karena ini dialog, kita mungkin bisa berbagi. Saya kira dari segi tadabbur pemaknaan secara mendalam. Karena tadabbur itu artinya mendalami. Dabara itu berarti dari belakang. Artinya apa yang dibalik tulisan kita dalami. Itulah tadabbur. Ya. Jadi kita mentadabburi, mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita berbagi. Mungkin ada pertanyaan atau ada pendapat lain, kita berbagi. Akhirul kalam. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kita bahas hari ini tentang ayat 43 surat Al-Baqarah. Dan laksanakanlah sholat, hakimis sholat, wa atus zakah, warkau warrakin. Jadi laksanakan sholat, keluarkan zakat, dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz Nur. Sholat sebagai satu kewajiban, karena ini menjadi satu perintah ya. Ya. Kewajiban 5 kali sehari semalam. Itu wajib. Kenapa Allah mewajibkan ini? Agar supaya kita nanti terbiasa melaksanakan sholat. Keterbiasaan kita melaksanakan sholat 5 waktu itu, akhirnya timbul kesadaran. Dan pada akhirnya tidak lagi selain dia sebagai wajib, bahkan nanti menjadi kebutuhan kita. Itu ujungnya itu. Menjadi kebutuhan. Artinya ketika kita tidak sholat, sepertinya ada sesuatu yang kurang dalam diri kita. Nah, bagi orang-orang yang mempunyai kesadaran. Nah, oleh karena itu Allah dalam surat yang lain, Aqimus sholah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ya, tegakkanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ini Allah sudah katakan begitu. Jadi gampang sebenarnya kalau kita mau terhindar dari perbuatan keji dan mungkar, laksanakan saja sholat. Insya Allah kita akan terhindar dari itu. Nah, jadi kalau ada kesadaran seperti itu, automatically itu akan datang. Ya, Allah akan membukakan jalan kita untuk terhindar dari hal-hal seperti itu. Kalau kita melaksanakan sholat. Artinya kalau kita dekatkan sama Allah, Allah akan mengerti kita. Siapa sesungguhnya kita sebagai hamba. Insya Allah kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Betapapun ada
serangan-serangan itu. Ya, ini harus diyakini bahwa perintah ini untuk kebaikan manusia sesungguhnya, untuk kebaikan kita juga. Nah, bukan untuk Allah ya. Ya. Jadi Allah memerintahkan itu untuk kebaikan manusia. Nah, tidak ada yang lain. Ya, begitu juga perintah mengeluarkan zakat, membayar zakat. Itu juga untuk kepentingan manusia. Ya, selain Allah memang menjanjikan pahala-pahala ya untuk di akhirat nanti, juga nilai-nilai plus dalam kehidupan di dunia ini banyak efeknya ya kalau kita keluarkan zakat itu. Artinya secara langsung memberi manfaat kepada orang yang berhak menerimanya. Gitu. Nah, kemudian tadi sudah dijelaskan juga mengenai rukulah bersama orang yang ruku, berarti nilai plus dari suatu salat itu akan ditentukan di berjemaahnya itu. Nah, 27 kali 27 tingkatan ya. Nah, derajatnya 27 kali lebih tinggi daripada salat sendiri. Masya Allah. Nah, kalau kita laksanakan ini, insya Allah kita akan dapatkan manfaatnya. Tidak hanya di akhirat, tapi di dunia dulu ini kita sudah pasti dapatkan nilai-nilai plus itu. Ya. Itu mungkin sedikit dari saya sebagai tambahan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.